Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang UTS Machine Learning. Perkenalkan, nama saya Rafilha Maulana. Nama saya Kusila Yoga. Nama saya Cadai Putriana. Dan nama saya Ikhwandi. Pada bagian boilerplate preparation akan dijelaskan oleh, ayo langsung. Ikhwandi. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Yang pertama yaitu kita menyiapkan library yang akan digunakan untuk melakukan training pada web base atau dataset Cassia. Yang pertama yaitu mengimpor NumPy digunakan untuk operasi numerik dan manipulasi array. Yang kedua yaitu Kaggle Hub digunakan untuk mendownload dataset dari Kaggle. Yang ketiga yaitu OS digunakan untuk interaksi dengan sistem file, misalnya memeriksa direktori. Yang selanjutnya yaitu CV2 digunakan untuk pemrosesan gambar. Matplotlib digunakan untuk visualisasi data atau plotting. Sklearn digunakan untuk pembagian data set dan processing label. TensorFlow Keras digunakan untuk membangun dan melatih model pembelajaran mendalam. Selanjutnya yaitu melakukan download dataset pada Kaggle dan akan menyimpan dan mencetak patch-nya setelah berhasil di-download. Selanjutnya yaitu memastikan direktori dataset ada. Selanjutnya menghitung jumlah gambar, menginisialisasi image untuk menghitung jumlah gambar yang telah di-download yaitu sebanyak 49.000 gambar. Dan untuk menjalankan direktori dataset, menghitung file gambar dengan ekstensi JPG, JPEG, dan PNG. Selanjutnya yaitu membaca file label, itu untuk menampilkan label unik yaitu sebanyak 10.000 gambar. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi untuk memindai direktori dan mengumpulkan gambar. Di sini yaitu menggunakan make sample sebanyak 10.000 gambar. Fungsi scan directory menerima base path dari jalur directory dan make sample jumlah maksimum gambar yang akan diambil. Ini inisialisasi file list kosong yaitu image dan label digunakan untuk menyimpan jalur gambar dan label serta sampel count untuk menghitung jumlah gambar yang akan diproses. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ica. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang preprocessing-nya. Preprocessing itu preprocessing itu bertujuan untuk menyesuaikan data, mempersiapkan data agar sesuai dengan model yang digunakan. Di dalam fungsi preprocessing image ini ada untuk membaca image-nya dari path sumbernya, lalu mengkonvert gambarnya ke grayscale. Selanjutnya mengubah ukuran gambar menjadi 64,64 agar modelnya menerima input berukuran konsisten, lalu menormalisasi pikselnya menjadi 0 sampai 1 agar stabil untuk proses pelatihan. Selanjutnya menambahkan dimensi channel untuk memastikan gambar sesuai dengan input model CNN, yaitu menggunakan 3D. Selanjutnya ada split dataset, itu untuk pembagian dataset menggunakan train test split untuk membagi dataset ke dalam dua subset, yaitu X-train dan X-test, dengan perbandingan 80 dibanding 20. Selanjutnya untuk preprocessing data ini tuh untuk proses data latih dan data uji. Kode ini tuh menggunakan fungsi preprocess image untuk memproses setiap gambar dalam data latih dan data uji. Looping di kedua bagian ini memastikan semua gambar diproses satu persatu dan kondisi if i% 100 sama dengan 0 itu menampilkan proses progres setiap 100 gambar yang diproses.
Lalu hasilnya nanti akan disimpan di extrain proses dan extest proses, lalu dikonversi ke array NumPy yang penting untuk memastikan kompatibilitas dengan model. Selanjutnya ada label encoding digunakan untuk mengonversi label kategori dari teks menjadi angka yang diperlukan agar model dapat memahami dan memproses label secara numerik dalam tugas klasifikasi. Selanjutnya untuk fitur extraction akan dijelaskan oleh Yoga. Baik, pada fitur ekstraksi ini kita melakukan mengubah label numerik ini menjadi representasi one hot pada function kategorikal. Misalnya ytran encode berisi nilai 1 dan terdapat 3 kelas, maka hasil konversi akan jadi array 010. Secara keseluruhan, kode ini menyiapkan label yang sudah di-encode menjadi representasi yang sesuai untuk training atau testing model klasifikasi. Oke, selanjutnya ke build model. Nah, di build model ini kita menggunakan CNN, yaitu Convolutional Neural Network. Yang pertama, function build model ini untuk membangun arsitektur tentunya CNN. Untuk bentuk input pertama, gambar berukuran 64 kali 64 pixel dalam bentuk grayscale. Nah, pada blok konvolusional pertama, ini menggunakan lapis konvolusi dengan 32 filter berukuran 3 kali 3. Paddingnya sama, mempertahankan dimensi gambar. Menggunakan function bed normalization untuk menormalkan aktivasi pada setiap batch. Dan untuk mempercepat pelatihan, lalu menggunakan tf.crush.layer activation value untuk memperkenalkan non-linearitas. Selanjutnya, make polling 2D, 2 dimensi, yaitu 2 kali 2 untuk mengurangi dimensi dengan mengambil nilai maksimal dan mengurangi kompleksitas komputasi. Dan yang terakhir, dropout 25% untuk mengurangi overfitting. Pada blok kedua, sama, sudah, masih model. Pada blok kedua, masih sama, tapi kita menggunakan 64 filter. Untuk blok ketiga, kita masih sama, yang berbeda, kita menggunakan 128 filter. Dan untuk lapisan dense-nya, kita menggunakan flatten untuk mengunggah output 2D dari lapisan konvensional terakhir menjadi vektor untuk dihubungkan dengan lapisan dense. Nah, dense ini sendiri menggunakan lapisan fully connect dengan 512 neuron. Lalu, kita melakukan compile model untuk membuat model dengan memanggil function build model tadi yang saya jelaskan dan menampilkan dengan function model summary untuk menampilkan ringkasan. Selanjutnya, pada compile model, kita menggunakan TensorFlow dan Keras. Pada compile model ini, kita menggunakan optimizer Adam yang secara adaptif menyesuaikan laju pembelajaran secara pelatihan dan sering digunakan pada efisiensi dan menghasilkan konvergensi yang cepat. Untuk loss categorical cross copy untuk masalah klasifikasi multikelas dengan label one hot encode. Pada callback training untuk mengatur kondisi di mana kondisi khusus selama pelatihan membantu dan juga mengoptimalkan proses pelatihan. Di dalamnya ada early stopping untuk menantau nilai kerugian pada data validasi dan falos jika pelatihan akan dihentikan jika loss terlalu tinggi. Pada training model, ukuran batch kita mengambil 32 batch umumnya karena memberikan keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas. Dan untuk epoch kita mengambil 50
yaitu jumlah maksimum efforts atau putaran pelatihan penuh yang dapat menghentikan pelatihan lebih awal jika ada peningkatan. Outputnya, objek menyimpan data tentang proses pelatihan termasuk matriks kinerja pada setiap efforts yang dapat digunakan untuk visualisasi kinerja, misalnya akurasi dan kerugian pada data pelatihan dan fasilitasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Raffi. Baik, pada bagian evaluasi, yang pertama evaluasi performa model ini bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam prediksi data uji berdasarkan beberapa metrik. Dan visualisasinya dalam proses training memberikan gambaran tentang bagaimana model belajar selama proses training dalam dua grafik. Pada bagian pertama, data prediksi. Jadi model memprediksi data uji dan menghasilkan probabilitas untuk setiap kelasnya. Lalu akan dikonversi ke kelasnya dengan mengambil kelas probabilitas tertinggi untuk hasil prediksi, pred class, dan label asli test class agar bisa dibandingkan. Lalu yang kedua, dihitung metrik evaluasinya, jadi diakurasikan, dipresisikan, di recall, dan F1 scoring untuk rata-rata harmonis antara presisi dan recall. Jadi berguna saat kedua metrik penting. Selanjutnya yang pada bagian ketiga ditampilkan hasil evaluasinya. Jadi menampilkan nilai akurasi, presisi, recall, dan F1 score dalam format desimal 4 tempat. Jadi untuk memudahkan. Selanjutnya visualisasi hasil trainingnya dengan figur 12 kali 4 untuk visualisasi dua grafik. Jadi akurasi dan lossnya itu akan berdampingan. Selanjutnya akurasi, membuat subplot untuk akurasi model selama training dan validasi untuk menunjukkan perkembangan performa model tiap epochnya. Lalu yang terakhir plot loss-nya, jadi membuat subplot kedua untuk loss model ditunjukkan seberapa baik model belajar dengan menurunnya nilai loss selama training dan validasi. Lalu selanjutnya ditampilkan hasilnya akan seperti ini. Presinya 59, presisinya 60, recall-nya 59, F1 scoring-nya 57. Baik, presentasi kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.